وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan beragam nikmat-Nya kepada kita semuanya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat buat kita semuanya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, yang beliau namakan Fathul Majid, syarah terhadap kitab Tauhid. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa a'azakumullah. Kita sampai ke halaman 9 dari kitab yang saya punya. Beliau mengatakan wa amma kitabul madhkur, dan adapun kitabnya yang disebutkan itu fa mawdu'uhu, maka objek pembahasannya fi bayani ba'asallahu bihi rusulah, membahas perincian inti dari ajaran Rasul itu seperti apa, rinciannya. Dijelaskan tentang rincian dari tauhid ibadah. Rincian tersebut didasari dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kaum muslimin memahami tauhid secara terperinci. Dan perincian yang beliau sajikan didasari dari dua dasar, Al-Quran dan Sunnah. Wa dzikru ma yunafihi minasyirkil akbar, dan dijelaskan lawan dari tauhid secara terperinci, baik itu syirik besar atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid seorang muslim, apa saja perkara-perkaranya. Lalu kesyirikan yang masuk ranah syirik kecil apa saja, dan sarana yang menghantarkan seseorang pada perbuatan syirik apa saja sarana, dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini. Waqad tasadda li syarhihi hafidul musannif, begitu maksimal cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan penjelasan terhadap kitab kakeknya, yaitu kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Diberikan penjelasan agar kaum muslimin yang datang berkemudian mendapatkan faedah yang maksimal. Siapa cucunya? Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Fawadha alaihi syarhan ajada fihi wa afad. Beliau memberikan penjelasan yang sangat berfaedah buat kita semuanya.
begitu sangat menarik. Wa abraza bihi minal bayan ma yuhibbu ayyatluba minhu wa yurad ayutlaba minhu wa yurad. Ditampakkan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang banyak dicari oleh para penuntut ilmu, dan beliau namakan kitab tersebut Taisir Al-Azizil Hamid. Dan beliau ketika mengatakan Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Abul Abbas, kunyahnya. Namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibn Taimiyah. Jadi kalau disebut oleh Syekh Sulaiman Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Dan kalau yang dimaksud oleh beliau Al-Hafidh, maksudnya adalah Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Taimiyah sama Ibnu Hajar namanya sama, Ahmad. Jadi banyak orang menjadi baik dengan sebab bernama Ahmad, bersesuaian dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, karena diantara nama beliau adalah Ahmad. Adapun Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim. Adapun Ibnu Hajar Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Lalu kata Syekh Abdurrahman, walamma qara'tu syarhahu, ketika aku baca syarah dari sepupunya itu, sama-sama cucunya, maka aku melihatnya ada hal yang aku perlu berbuat untuk kebaikan dari kitab saudaranya ini. Ditemukan oleh beliau ada pengulangan padahal tidak diperlukan. Ada yang belum disempurnakan penjelasannya. Lalu beliau mulai merapihkan kitab Taisir Al-Azizil Hamid, berupaya supaya lebih maksimal lagi penyajiannya, dan beliau berusaha memberikan faidah tambahan untuk kesempurnaan atau untuk kebaikan dari kitab tersebut. Setelah selesai, beliau namakan Fathul Majid di syarah kitab Tauhid. Jadi kalau ditanya Fathul Majid itu apa? Tahdib dari kitab Taisir Al-Azizil Hamid. Iya. Tahdibnya. Lalu qala al-musannif rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman, berkata penyusun kitab ini, maksud kakeknya yang beliau maksud. Beliau doakan semoga Allah merahmatinya. Kakeknya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebahagian sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu tentang masalah basmalah. Ya, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Ada tasmiyah, ada basmalah. Kalau tasmiyah, bismillah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh mulai dengan basmalah. Satu, iqtidaan bil kitabil aziz. Berusaha mengikuti jejak kitab suci Al-Quran, di mana setiap surat dimulai dengan basmalah. Yang kedua, berusaha mengamalkan makna, ya, mengamalkan makna dari hadis bahwa setiap urusan itu akan Allah berkahi apabila dimulai dengan basmalah. Maknanya bersesuaian. Walaupun konteks hadisnya lemah, tapi ternyata dari sudut pandang maknanya diamalkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam setiap aktivitas Nabi, beliau memulai dengan basmalah. Hatta beliau mendatangi istrinya, beliau
tidak luput dari mengucapkan basmalah. Karena ada keberkahan di situ. Kemudian disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ada faidah yang bisa dipetik ketika seseorang memulai karyanya dengan basmalah. Satu, annahu mautinun la yanbaghi ayat taqaddama fihi ghairu dzikrillah. Yang pertama kali disebut, hendaklah sebelum tulisan atau ungkapan manusia berupa tulisan, yang pertama kali dia sebut zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nulis, ulangin tuh. Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu para sahabat disebutkan dalam kitab Tauhid, kalau sholat, assalamu alallah, lagi tasyahud ya. Lalu didengar oleh Nabi. Begitu selesai sholat, Nabi ingatkan, la taqulu assalamu alallah. Jangan bilang semoga keselamatan atas Allah, karena ada unsur penghinaan di situ. Tapi ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Betul, sesama makhluk. Tapi kita kepada Allah, kata Rasul, la taqulu assalamu alallah. Dan kalau kita face to face ketemu sama orang, assalamu alaikum. Tapi ketika Syekh menulis tulisan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang pertama, mengagungkan zikir. Ternyata zikir itu dinomorsatukan oleh orang Islam, termasuk dalam penulisan. Nulis mulai dengan zikir apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua faedahnya, annal fi'la idza hudifa sahal ibtida bil basmalah. Apabila kata kerja itu tidak ditampilkan, hanya bentuknya tersirat, tidak tersurat, maka basmalah itu sah kalau dia disimpan di awal. Iya, kalau belajar nahwu, kalau ada khabar harus ada mubtada. Bismillah itu nggak bisa jadi mubtada. Kenapa? Karena ada harfu jar di situ. Jar majrur itu tidak bisa jadi mubtada. Dia bisanya jadi khobar, tapi khobar tidak harus di belakang. Dia bisa dikedepankan untuk memberikan makna pengkhususan. Dalam ilmu balaghah disebutkan apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasan. Mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang, memberikan makna pembatasan. Maka ketika kita mengatakan dengan menyebut nama Allah, saya menulis, maka muncul kalimat hanya dengan nama Allah saya tulis karya ini. Kalau na'buduka ya Allah, kami beribadah kepada wahai Allah. Ini tidak sedang membatasi. Kenapa? Karena susunannya normal. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi begitu maf'ulnya dikedepankan, objek penderitanya, iyyaka na'budu, maka muncul makna hanya engkau yang kami ibadahi. Artinya hanya nama Allah yang saya sebut saat menulis karya tulis ini.
Karena sebagian orang dia sebut nama selain Allah. Dia lewat ke tempat gelap, dia sebut nama jin. Amit, buyut, anak cucu mau lewat. Disebut nama selain Allah. Tapi begitu kita bismillah, tidak ada yang disebut kecuali nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ditanya ada apa? Kok basmalahnya diawalkan? Satu, dalam rangka mengagungkan dzikir. Yang kedua, untuk mendapatkan makna pembatasan. Hanya nama Allah yang saya sebut. Faedah yang ketiga. Waba'un bi bismillah. Ba dalam kalimat bismillah maknanya lil musahabah. Ya. Wakilah dan yang lain mengatakan lil isti'anah. Artinya saya ketika ditanya, "Kefahal, bagaimana kabarmu?" Ana bi khair. Saya bersama kebaikan. Ketika saya bismillah bersama nama Allah saya makan. Bukan dan Allahnya, nama Allahnya. Supaya setan nyingkir. Yang kedua, dengan mohon tolong sama Allah, saya makan, saya tulis karya tulis untuk menyadarkan kita bahwa kita bisa taat bukan karena kita sehat, bukan karena masih muda, tapi karena satu, karena ditolong sama Allah. Nah itu. Fayakunu takdir, maka perkiraannya, makna tersiratnya adalah dengan nama Allah, bersama nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah, alif, aku tulis karya tulis ini, hala kauni, di mana keadaanku saat menulis, musta'inan bidzikrihi, minta tolong kepada Allah melalui zikir kepadanya, memutabarrikan bihi, mengharap keberkahan kepadanya melalui zikir ini. Jadi jangan lupa tuh, barokah itu perkara yang gaib, tidak boleh ditetapkan kecuali ada dalil. Masjid berkah enggak? Berkah, tidak perlu insya Allah. Air zam-zam berkah enggak? Berkah, tidak perlu insya Allah. Sepertiga malam terakhir berkah tidak? Berkah, tidak perlu insya Allah. Tapi kalau warung kita berkah, mana dalilnya? Kita punya warung berkah insya Allah. Karena keberkahan itu hal yang gaib. Dari mana kita tahu kalau warung kita berkah? Anda akan sampai pukul 5 pagi. Nggak pakai insya Allah, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu perkara yang gaib, sesuatu yang belum terjadi. Begitu juga keberkahan, itu abstrak. Jangan sembarangan gunain kata ini. Saya punya air, dari mana Ustadz? Ini air zam-zam, berkah. Nggak perlu saya bilang, berkah insya Allah, nggak perlu. Kambing, berkah, betul, nggak perlu lagi insya Allah. Kata Ibnu Qayyim, hewan yang nggak punya sifat jelek, kambing. Onta sifatnya dengki, sapi sifatnya bodoh. Kambing nggak ada sifat jelek. Bahkan tidak sedikit manusia mendapatkan sifat baik dari Allah melalui hewan yang satu ini. Ya penyabarnya,
Ya, kejujurannya macam-macam. Bahkan Rasul pastikan kotorannya tidak najis. Kotoran kambing ya. Kotoran onta juga sama. Kalau anta baru najis. Saya ulangin tuh, kita cari berkah. Kenapa sih carinya sama abstrak nggak tahu. Kolam bahasa Arabnya itu birkah, disebut kolam itu dua syaratnya. Airnya banyak nggak habis-habis. Kalau cuma semeter bukan kolam, bak namanya. Kalau cuma segini gelas, nggak bisa ini kolam, nggak bisa. Nah sesuatu yang berkah itu dia banyak dan nggak habis-habis. Dan itu abstrak, nggak bisa diindra. Maka untuk memastikannya perlu dalil. Untuk mengharapkannya boleh. Insya Allah kamu jadi anak yang berkah bagi orang tua. Insya Allah. Insya Allah usaha kita berkah. Jadi kita buat warung namanya warung berkah. Akhiri dengan insya Allah. Tapi kalau air zam-zam nggak perlu. Karena ada dalilnya. Masjid tempat yang berkah. Sepertiga malam terakhir waktu yang berkah betul. Nggak perlu lagi insya Allah. Hah? Air hujan berkah. Nggak perlu insya Allah. Sama seperti saya tanya Pak Joko, laki apa perempuan? Laki. Nggak perlu insya Allah. Karena udah ada dalilnya jelas gitu. Ya. Kadang saya kalau ngajar paham nggak? Paham, insya Allah. Padahal udah terjadi. Kalau paham kan dua jawabannya, paham atau tidak. Besok ngaji nggak? Insya Allah baru, karena belum terjadi. Jadi penempatan kalimat insya Allah juga perlu dalil. Artinya perlu petunjuk. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Bahkan nanti ada disebutkan dalam kitab ini, seingat saya di bab yang ke-59 tentang pentingnya tauhid. Sampai Ibnu Umar bilang apa? Wallahi demi Allah, laukana li ahadihim anfaqa misla uhudin dahaban maka bilahullahu hatta yu'mina bil qadar. Kalau ada manusia dia bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, dia tunaikan di jalan Allah, tidak akan Allah terima sampai dia iman kepada takdir. Kan ini pernyataan yang sangat memberikan cambuk buat kita. Jangan sepelekan tauhid. Perbaikan itu mulai dari akar. Dan akar agama itulah tauhid. Kaji secara terperinci. Ya. Dan itulah ciri khas dakwah salaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa etalase Islam itu tauhid, bukan yang lain. Jadi kalau hajinya kok tauhid terus, ya disuruh sama Allah. Tujuan hidup manusia itu mentauhidkan Allah. Jadi ya akan jelas sekali mana dakwah salaf. Lalu beliau mengatakan apa? Bayangkan ketika nyusun saja beliau menggunakan basmalah, bentuk penghinaan diri kepada Allah. Bahwa karya tulis ini bisa tersusun bukan karena dia pintar, bukan karena dia sehat, bukan karena dia punya banyak duit, bukan. Karena dia ditolong sama Allah.
Kalau kita sadar diri bahwa kita jadi seperti ini hari ini karena ditolong sama Allah, buat apa kita sombong? Kita akan merasakan bahwa kita ini jauh dari predikat muslim dari Allah. Kita baru predikat muslim dari sesama kita. Apa indikasinya? Pakai baju koko, pakai peci, pergi ke masjid, muslim, KTP-nya Islam. Selesai. Tapi kan besok yang dipakai bukan baju koko. KTP-nya nggak dibawa. Yang dipakai kain kafan. Yang laki 3, yang perempuan 5. KTP-nya nggak ditanya sama malaikat. KTP-nya apa? Islam. Berapa lama nih? Masa berlaku? Seumur hidup. Masuk surga? Wah, surga semua. Tapi bukan itu. Kalau ditanya Islam itu apa sih? Tauhid jawabannya. Sampai Ibnu Umar bilang begitu. Nah ini kan dalil. Bahwa akarnya itu harus diperjuangkan. Supaya dia tumbuh jadi pohon yang subur, berbuah dengan buah yang bukan kamuflase. Nah itulah dakwahnya Nabi. 13 tahun di Mekah tidak berhenti menjelaskan masalah tauhid. Saya kan sudah sebutin ya di sini. Potensi berbuat syirik di masjid kita. Dukun nggak mungkin. Berani dukun bikin sesajen di sini? Nggak akan berani. Potensi berbuat syirik di masjid ini kita yang punya potensi. Kalau di rumah sholat pakainya kaos oblong, kadang bolong. Tapi kalau ke masjid rapi. Timbul pertanyaan, di masjid sama di rumah kan sama-sama menghadap Allah. Lalu kenapa dia bedakan? Karena di masjid banyak orang. Karena di rumah nggak ada orang. Kenapa sholatnya nggak di pasar? Kalau substansinya orang, nah substansinya Allah. Mestinya sama dong. Itu resepsi buat kita. Oh iya. Makanya kata Abdullah bin Abbas apa? Miknya mati. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, asyirku akhfa min dabibin namli. Syirik itu setelah beliau kaji secara mendetail langsung dari pakar tauhid Nabi Muhammad SAW. Beliau simpulkan yang namanya syirik itu lebih sulit mendeteksinya daripada sulitnya kita mendeteksi mana jejak langkah semut hitam. Itu saja sudah sulit. Beliau ungkapin lagi ala sofatin sauda, di mana semut itu jalannya bukan di tanah liat, dia berjalan di atas batu yang licin dan batu itu berwarna hitam. Fi dzulmatil lail, di waktu malam yang sangat gelap. Artinya hampir-hampir kita nggak bisa selamat dari syirik, bahasanya begitu. Kalau nggak ditolong sama Allah, kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari kesyirikan. Dan itu yang kita mohon. Wa amma dhuhuruhu fi iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismillahi majreha dan seterusnya. Fali annal maqama yaqtadi dzalik kama la yakhfa. Kok ini bisminya belakangan nih? Karena memang substansinya bukan bismillah tapi iqra-nya.
baca ketika ada di Gua Hira. Adapun al-ism, dia diambil dari kata sumu yang bermakna tinggi. Sehingga langit bahasa Arabnya as-samawat. Nama bahasa Arabnya al-ism, bermakna tinggi. Manusia tinggi karena dia punya nama. Ada orang, Bapak kerja cari apa? Yang penting saya cari nama. Enggak cari uang, enggak. Nama lebih tinggi kedudukannya daripada uang. Uang bisa habis dalam waktu sekejap. Nama baik akan terkenang sepanjang masa. Diperjuangkan nama. Sehingga orang Arab bilang al-ism. Disebut al-ism dari kata al-wasm. Artinya tanda. Karena setiap yang diberi nama, dia punya tanda tersendiri. Bismillah. Dengan namanya Allah. Jadi dua maknanya. Bersama Allah, bukan datnya, bukan. Pertolongannya, kekuasaannya, maha mendengarnya, dan seterusnya. Yang keduanya, minta tolong sama Allah. Sama ketika saya ngucapin salam. Assalamualaikum. Maknanya dua. Assalam, salah satu dari nama Allah. Semoga Allah bersama kalian. Bukan datnya, tapi ilmunya, takdirnya, kekuasaannya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Assalamualaikum. Yang kedua, maknanya keselamatan. Dan disebutkan oleh beliau, ya, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi dalam kitabnya Al-Jadid. Kemudian lafaz Allah. Allah. Kata Al-Kisai juga Al-Farra asalnya dari kata Al-Ilah. Al-Ilah. Dibuang hamzahnya, lamnya diidghamkan. Maka jadilah lamnya satu, bertasydid dan tafkhim hukumnya. Dibaca Allah. Dan lafaz Allah itu banyak istimewaannya. Syekh Abdul Razak dia sebutkan apa? Dari sekian nama Allah yang paling banyak di Al-Quran, lafzul jalal. Beliau sebut 2200 lebih. Apa sih maknanya? Allah itu al-ma'luh, yang diibadahi, al-ma'bud, yang disembah. Yang kedua, hampir seluruh zikir itu tidak lepas dari lafaz Allah. Takbir ada lafaz Allahnya, tasbih, tahmid, istirja, tahlil, dan yang lain-lain. Ada penyebutan lafaz Allah ya sih. Yang ketiga, lafaz Allah itu induk dari semua nama-nama Allah yang ada. Kalau ditanya siapa Ar-Rahman, jawabannya Allah. Siapa Ar-Rahim, jawabannya Allah. Siapa Al-Ghafur, jawabannya Allah. Siapa Al-Aziz, jawabannya Allah. Siapa Allah, satu-satu sebut. Jadi kalau kita nyebutin nama Allah satu-satu, lama. Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Qayyum, Al-Jabbar, wala. Ternyata dengan kalimat yang ringkas pahalanya sama. Bismillah, dengan menyebut namanya Allah, semuanya mencakup. Jadi ritual yang sedikit tapi pahalanya besar. Kalau ada orang punya momen baca basmalah dia lewatkan, sayang sekali. Pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Mengucapkan bismillah. Bahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah satu hari pun luput dari mengucapkan ini.
Bahkan di antara sebab jin nggak bisa lihat aurat kita adalah basmalah, zikirnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, semoga Allah merahmatinya, as-sahih annahu mushtaq, yang betul lafaz Allah itu terbentuk dari kata yang lain, asalnya adalah al-ilah. Ini ungkapannya Sibawai dan mayoritas sahabatnya Sibawai, kecuali sedikit yang janggal pendapatnya. Wal jami' lima'anil asma'il husna, setiap nama-nama Allah seluruh maknanya tercakup dalam lafzul jalalah. Jadi dalam kaidah asma wa sifat, setiap namanya mengandung sifatnya. Tapi tidak setiap sifatnya adalah nama. Tidak setiap sifat itu namanya, tidak. Tapi setiap nama itu sifatnya. Berarti antara nama dengan sifat, mana yang lebih banyak? Sifatnya lebih banyak. Seluruh sifat yang ada itu, baik yang tercakup dalam namanya ataupun yang tidak, terangkum dalam satu lafaz, yaitu Allah. Maka sebagian ulama mengatakan nama Allah yang paling mulia adalah lafzul jalalah. Sehingga dalam surah Al-Fatihah nama ini disebutkan pertama. Dalam ayat kursi juga sama. Jadi kata Syekh Abdul Razak apa? Setiap yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, kalau tidak menyakitkan, mengenakkan. Disebutkan makanan, enak. Disebutkan pernikahan, enak. Ya. Disebutkan beragam kenikmatan. Tapi tidak seperti Allah sebutkan tentang namanya. Paling sering disebut di dalam Al-Quran. Berarti kenikmatan mengenal Allah jauh lebih tinggi daripada kenikmatan seorang makan dan minum. Seseorang menggauli seorang wanita dengan halal. Atau kenikmatan yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenikmatan tertinggi saat dia mengenali siapa Tuhannya. Bukan melalui logikanya. Karena untuk mengenal ada 3 pintunya. Pintu yang pertama, lihat langsung. Dan ini nggak mungkin. Pintu yang kedua, lihat yang serupa. Ini juga nggak mungkin. Untuk Allah. Tinggal satu pintu. Mempercayai berita yang valid. Maka berita tentang Allah yang valid. Pertama, dari Allahnya sendiri. Dan dari Rasul sebagai manusia yang didelegasikan oleh Allah bahwa dia berhak berbicara tentang Allah. Yang lain gak punya hak. Kalau dia bisa memahami, oh pernikahan itu nikmat, mendapat makanan itu nikmat, memiliki harta itu nikmat, maka dia berusaha untuk memperolehnya, maka kenikmatan paling tinggi dia mampu mengenal Tuhan. Itu yang harus lebih kita perjuangkan. Sehingga begitu kita ditanya oleh malaikat, "Marabbuk, siapa Tuhanmu?" terjawab dengan baik. Karena pengenalannya itu betul-betul berdasar yang akan membuahkan amal. Wasifatil ula, semua sifat-sifatnya terangkum dalam lafzul jalalah. Ini disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Walladzina qalu bil ishtiqaq innama aradu annahu dal ala sifatillah ta'ala wa hiyal ilahiyah. Dan orang yang mengatakan bahwa
nama Allah itu pecahan, maka yang dimaksud dia adalah sifat bagi Allah, maka yang dimaksud adalah sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Kasairi asma'il husna, seperti nama-nama Allah yang lain, seperti Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, dan yang seterusnya. Maka nama-nama ini terbentuk dari masdarnya. As-Sami', masdarnya As-Sam'u. Ya, sebagian ulama mengatakan asal kata dari masdar, sebagian dari fi'il madi. Maka kalau dikatakan yang jadi asal itu adalah masdar, masdar disebut sumber yang nanti akan menjadi turunan pecahan bagi kata-kata yang lain. Di antaranya terbentuk dari masdar tersebut isim fa'il, Al-Alim misalnya, Al-Qadir, As-Sami'. Wa nahnu la na'ni bil istiqaq illa annaha mulaqiyah limasadiriha fil lafdil wal ma'na la annaha mutawallidah minhu tawalludal far'i min asli. Kata Ibnu Qayyim, yang kita maksud hanya secara lafaz dan makna saja. Bukan berarti lafaz Allah lahir dari masdar, bukan itu. Tapi hanya dari sudut pandang bahasa. Sudah azan ya. Nah, barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah perkenankan kita bertemu di lain waktu insyaallah, dan semoga Allah tolong kita semua untuk menyelesaikan kitab ini. Walaupun kalau dari teori agak sedikit pesimis, antum yang tamat duluan atau tapi kan kita bersandar kepada Allah, mudah-mudahan diberi panjang umur dan keberkahan. Karena sebaik-baik manusia, dia yang Allah panjangkan usianya dan baguskan amalannya. Ya, ada tanya jawab apa? Tutup. Habis azan ya? Iya, azan dulu sih.
Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Silakan barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, salam. Iya. Nama Allah kan banyak ya. Ada yang bahkan ada yang nggak Allah infokan ke kita, disembunyikan di ilmu gaib. Kita sebutkan nama Allah Al-Qadir. Ya, dengan menyebut nama Allah, lalu kita sebut Ya Qadir misalnya. Tersirat kita minta apa, tapi kita panggil Ya Qadir. Itu berpahala. Tapi setiap nama-nama Allah, tingkatan pahalanya berbeda-beda. Sama seperti ayat suci Al-Quran, semua kan kalau kita baca berpahala. Tapi ada yang rewardnya paling tinggi. Ayat yang paling tinggi rewardnya, ayat kursi. Itu tertinggi di dalam Al-Quran. Bukan yang lain rendah, yang lain tinggi semua. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqh Asmaul Husna. Ada apa? Karena dari awal sampai akhir, dia bicara tentang Allah. Nggak ada bicara yang lain. Bahkan yang disebutkan pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran, suratul Ikhlas. Kenapa enggak bicara masalah lain? Semuanya bicara tentang Allah. Jadi kita sebut nama Allah, Ya Qadir misalnya ya. Saya pengen pergi, tolong selamatkan saya. Berpahala. Tapi ketika kita bilang Bismillah, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena tingkat keutamaannya besar sekali lafzul jalalah. Dan Allah pun sama kan. Dia punya nama yang banyak, tapi yang paling sering dia tampilkan di kitab sucinya bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Qadir, bukan Al-Aziz. Yang paling dia sering tampilkan Al-Lafzul Jalalah itu. Secara tersirat, Allah sedang menginfokan kepada kita bahwa pahala yang Allah sediakan bagi yang rajin mengucapkan basmalah itu sangat tinggi sekali.
Ya, saya baca surah Al-Baqarah tanpa ayat kursi umpamanya. Kan dari sisi kuantitasnya kan banyak sekali tuh. Sebegitu banyaknya tidak bisa mengungguli ayat yang 255 itu dari sisi pahalanya. Paling besar. Sehingga ayat yang mulia ini dijadikan zikir. Baik selesai sholat ataupun di setiap kondisi yang lain. Nah itu kan fikih, maka beliau namakan fikih Asmaul Husna. Supaya kita bisa memahami cara penggunaannya. Sekarang nama Allah yang lain spesifik kan? Gak mungkin kita manggil ya Aziz yang diminta rezeki, ya Aziz minta rezeki, nggak nyambung. Wahai Zat yang Maha Perkasa, saya minta rezeki, nggak nyambung kan? Yang nyambung juga ya Razzaq, urzuqna, saya minta rezeki. Tapi kelebihan lafzul jalalah, minta apa aja nyambung. Sok minta apa? Minta sehat, panggil Allah, nyambung. Minta rezeki, panggil Allah, nyambung. Minta kasih sayang, panggil Allah, nyambung. Minta apa aja, panggil nama Allah, nyambung. Kan ini keistimewaan. Bukan berarti yang lain gak istimewa, ini istimewa. Tapi tingkat keistimewaannya luar biasa. Maka buku itu disebut fikih itu supaya kita memahami. Dan saya ketika membaca beliau mulai dengan tata caranya, kaedah-kaedah memahami Asmaul Husna. Sekali. Nah, oleh sebab itu, kenapa dipilihkan lafaz Allah dalam bismillah? Bisa kalau Allah mau Bismillahirrahman, Bismil Aziz, Bismil Ghafur, bisa saja. Tapi kenapa Allah pilihkan Bismillah? Karena ini universal, mencakup semua. Artinya pahalanya besar sekali. Ya. Ibnu Qayyim punya buku judulnya Madarijus Salikin. Fi manzilati baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 jilid kalau yang bahasa Arab. Ketika Allah mengatakan iyyaka na'bud, ini aplikasi dari Allah. Aplikasinya iyyaka na'bud. Iyyaka nasta'in ini aplikasi dari Rabbil Alamin. Kenapa hanya minta kepada Allah pertolongan? Karena dia Rabb Alamin. Kenapa iyyaka na'bud? Karena dia Allah Al-Ma'lum. Jadi disebutkan dulu baru cara pengamalannya. Ternyata iyyaka na'bud aplikasi dari lafzul jalal. Oleh karena itu jangan malas. Tapi jangan bikin sendiri. Allah, 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 Allah. Bukan begitu. Kalau Allahu Akbar, dia sedang membesarkan Allah. Alhamdulillah, dia sedang memuji Allah. Subhanallah, dia sedang mensucikan Allah. Kalau Allah, 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 ini orang ngapain? Saya bilang Pak Joko baik, insya Allah, Pak Joko baik, insya Allah. Paham, Ustadz lagi muji saya. Tapi kalau saya bilang Pak Joko, dia kan nanya Ustadz ngapain? Itu kan begitu, cara pengamalan ikutin dong Nabi dong. Dia diutus untuk ngasih tahu kita nih pengamalannya begini. Jadikan dia sebagai guru dan harus kita syukuri. Nah juknisnya tuh ikuti Nabi.
Maka dalam setiap aktivitas Nabi hampir seluruhnya tidak luput dari penyebutan nama yang satu. Dikit-dikit Nabi Bismillah, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah. Kenapa enggak Bismil Qadir? Kenapa enggak Bismil Aziz? Kok selalu Bismillah? Pahalanya besar. Kan dipilihin nama Nabi yang besar, Pak. Sama seperti ayat kursi, paling besar tuh bacaannya. Tidak seperti baca ayat suci yang lain. Ayat suci yang lain berpahala satu huruf, sebutkan 10 ganjarannya. Tapi untuk ayat kursi, ini spesial. Dan surat paling istimewa, Al-Fatihah. Maka dia dijadikan rukun dalam sholat. Kalau dari segi kuantitas kan ngapain Al-Fatihah? Kenapa nggak Al-Baqarah? Itu istimewanya surat Al-Fatihah. Sepanjang-panjangnya surat nggak boleh mendahului Al-Fatihah. Harus Al-Fatihah dulu, baru surat yang lain. Kan ada perlakuan yang istimewa dari Allah untuk satu surat yang mulia. Sehingga terbaca oleh kita, oh ini istimewa surat. Oh ini istimewa lafaz ini. Kalau kita mau memahaminya, cuma kita acuh, diem, nggak mau memahami kenapa. Itu permasalahan. Sampai Syekh Abdul Razak bilang, kenapa kok raditu billahi robba? Kenapa yang dipilihkan makna Rob? Aku ridho Allah sebagai Rob. Enggak, aku ridho Allah sebagai zat yang maha perkasa. Aku ridho Allah sebagai, tapi Allah pilih Rob. Dibedah oleh beliau nama tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman, ya ini nasihat buat saya sendiri, untuk kita semuanya, kun salafiyan al-jannah. Jadilah salafi sejati. Bukan dari mata orang, tapi dari mata Allah. Apa itu ciri khasnya? Tauhid. Dapat label salafi dari orang. Ditanya kitab tauhid apa yang sudah selesai, judulnya aja nggak tahu. Emang ada usul salasa? Kan malu sama Allah maksudnya. Ya, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, tauhid. Syekh Albani punya buku-buku bagus, judulnya At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Bahwa orang Islam hidupnya harus berada di atas ini. Dia berusaha mensortir kitab-kitabnya dan dia tarbiyahkan kitab itu kepada dirinya dan kepada orang yang merupakan tanggung jawab pendidikan agamanya, anak dan istri. Kalau antum hidupnya di atas jalan ini, secara tidak langsung Syekh mengatakan dialah salaf. Antum bukunya tipis, judulnya At-Tasfiyah wa Tarbiyah, bagus. Di situ akan terlihat bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah. Ya, beli bukunya bagus. Ya, tipis buku. Sedikit. Ya, hanya berapa halaman. Di situ kita akan memahami gimana sih caranya hidup. Dikasih tahu oleh Syekh Albani. Hidupmu harus berada di antara dua sayap. Tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah, tarbiyah. Terus. Jangan diem. Tarbiyah doang, gak ditasfiyah, sesat juga. Gak disortir bukunya. Segala buku sesat dia baca, dia tarbiyah. Tasfiyah gak ditarbiyah juga sama aja bohong. Dikoleksi bukunya, gak dibaca. Kadang lupa dia punya buku itu. Kayaknya antum punya buku Fathul Majid. Emang saya punya. Wah ini orang tasbih tapi nggak mentarbiyah. Maka lupa. Wah perpus. Pisahkan mana buku yang sudah dibaca, mana yang belum. Jadi jangan tasbihnya saja, tarbiyahnya enggak. Atau tarbiyah terus tasbihnya enggak. Dengan kaidah ambil baiknya, buang buruknya, bagaimana bisa?
Kalau udah tahu baik, ngapain belajar? Di tasfiyah, baca panduan menuntut ilmu, bukunya apa dulu. Ada semua. Setelah dimiliki bukunya, ditarbiyahkan. Siapa yang harus ditarbiyah? Diri sendiri, kata Syalban. Setelah itu orang yang merupakan kewajiban kita, pendidikan agama. Anak dan istri kita. Harus ada waktu mendidik mereka. Sehingga tidak seperti lilin, diterangin orang lain, dia bakar rumahnya sendiri. Ya. Jadi seperti itu Pak maksudnya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kesyirikan. Ya. Iya. Iya. Jadi substansi yang saya bahas ini, Mas. Kalau kita pakai kaos oblong ke masjid darurat, emang ini yang saya punya, itu tidak termasuk syirik. Iya, yang masuk syirik tuh dia pengen kesohor. Dia pengen dipuji orang. Itu. Tapi ada momen-momen tertentu, kalau pulang dulu nggak ke Uber. Begitu masuk ke masjid, orang udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat apa adanya, tapi kan ini yang dilihat. Innallaha yanzuru ila qulubi. Dilihat hatinya. Jadi maksud saya, ini hati itu diperbaiki, tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali Allah melalui ilmu tauhid. Perbaiki niat. Kalau kita baju apa adanya, ya emang nggak sengaja. Tapi kalau nggak sengaja kan nggak tiap hari kan. Besok dia jual bawa baju koko umpamanya. Jadi begitu datang waktu sholat, dia muliakan ibadah. Begitu sholat malam juga sama, pakai baju koko. Karena yang dia lihat Allah, bukan orang. Tapi kalau sholat malam, udahlah biarin aja. Gak ada yang lihat ini. Nah ini jangan yang gitu. Ini kan contoh sederhana. Ya awas nih, jangan menghukumi orang syirik nih. Kamu sholatnya pakai kaos, syirik, kata Ustaz, bukan begitu. Ya. Nyender ke mana? Kalau zikir itu, kenapa sih kok imam harus berpindah? Jangan ke arah kiblat, supaya dia sadar kalau udah salam dia bukan imam lagi, dia jamaah biasa. Itu disebutkan dalam buku-buku fikih. Nah, bisa baca fikih Muyasar dan lainnya. Kalau kita selesai salam masih ke arah kiblat, kita masih merasa imam. Kalau selesai salam udah jadi jamaah sama seperti yang lain, maka sunnah menghadap jamaah atau ke sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau dia sampai silakan bersandar, nggak apa-apa. Barangkali dia letih atau yang lainnya. Ya mungkin capek Mas. Iya. Jangan yang itu yang dibahas, biasa aja itu. Biasa itu ya. Jadi memang ya kondisi seperti itu, ada orang baru
selesai dagang, ada yang baru kerja, emang capek. Sehingga perlu bersandar. Ya, ya, ada lagi, cukup ya. Jadi itu nggak syirik ya, bersandar ya. Takut ntar syirik lagi. Nah ini pelajaran buat kita semua supaya kita terbangun bahwa kita harus belajar tauhid. Jangan seminggu sekali, tiap hari. Dan terprogram. Jangan asal-asalan. Ya. Artinya kita harus memprogram, bikin kurikulum sendiri. Setiap individu kurikulumnya beda-beda. Tapi jangan sampai tidak terprogram. Nanti hasilnya asal-asalan. Orang yang tidak meluangkan waktu buat belajar, beda dengan orang yang belajarnya meluangkan waktu akan beda. Imam Nawawi dulu tidurnya aja dipakai buat belajar. Maka hasilnya lihat luar biasa. Kalau kita belajarnya aja tidur, lalu pengen kayak Imam Nawawi ya susah. Imam Nawawi itu 2 tahun tidak pernah melabuhkan ini lambungnya di pebaringannya, tidurnya sambil belajar. Kalau belajar ngantuk dicipretin, kalau udah bener-bener tidurnya di atas mejanya. Imam Nawawi. Nah, kalau antum pengen kayak Imam Nawawi, ya harus nyamain. Pakai waktu belajar buat tidur. Kalau belajarnya aja buat tidur, apalagi tidurnya amblas. Kalau nggak dibangunin sama Allah, nggak bangun dia. Nah, mudah-mudahan ini ada ibrah buat kita semua, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.